Guru Syekhona Kiai Haji Kholil Bangkalan. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Awamil, Jurumiyah, Imriti, Sulam Al-Safinah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kafal, iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura, yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari Desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Di Mekah, Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Mbah Kholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Salah satu karya Mbah Kholil adalah kitab Al-Matnus Syarif. Sesuai namanya, kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulakab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan, inti, yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini, adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Selain itu, beliau dikenal sebagai seorang penulis kitab yang produktif sejak di Mekah. Karyanya menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia, antara lain Kitab Silah fi Bayin Nikah, Kitab Tarjamah Alfiyah Ibn Malik, Kitab Asmaul Husna Ijazah Barzakiyah Takrirat ala Mandumah Nuzatit Tulab. Del. Ia dikenal sebagai seorang pakar fikih, tata bahasa, Arab Nahwu, dan seorang mursyid tarekat.
Pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau tanggal 14 Mei tahun 1923 Masehi, sosok ini berpulang pada usia lebih dari 100 tahun. Beliau dikebumikan di Martayesa, Kecamatan Bangkalan. Pusara Kiai Haji Cholil Bangkalan sampai saat ini menjadi salah satu tujuan berziarah utama di Jawa dan didatangi banyak peziarah dari segala penjuru negeri ini hampir sepanjang tahun. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.